semua, perkenalkan nama saya Lupita Consita Solmari Susanto. Saya dari kelas 10B. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu teks negosiasi. Nah, pertama-tama saya akan memberikan pengertian dari apa itu teks negosiasi. Negosiasi merupakan suatu teks atau tulisan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, negosiasi ini bisa kita lakukan kapan dan di mana saja. Nah, teman-teman, teks negosiasi ini sering kita jumpai dalam hal atau kegiatan memperjual dan membelikan barang, di mana dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks negosiasi. Struktur dari teks negosiasi ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, di mana pada orientasi berisi topik atau masalah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Nah, sedangkan isi dari pengajuan yaitu pernyataan pihak pertama untuk meminta atau memaksa pihak kedua untuk menanggapi tuntutannya. Dan isi dari penawaran merupakan pernyataan dari pihak kedua atas tawar-menawar dari penolakan masing-masing tadi, dari penolakan kedua pihak. Dan yang terakhir yaitu persetujuan. Persetujuan merupakan akhir dari struktur teks negosiasi. Nah, di mana persetujuan ini berisikan hasil dari negosiasi yang di mana kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan atas persetujuan mereka tanpa harus menghasilkan suatu kerugian. Nah, dan yang ketiga ini, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari teks negosiasi. Nah, jenis-jenis dari teks negosiasi ini ada dua, yaitu ada teks negosiasi formal dan informal. Nah, di mana teks negosiasi formal ini merupakan negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal atau hitam di atas putih. Atau dalam negosiasi formal ini berisikan kesepakatan yang adil, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan masalah atau kerugian tersebut melalui jalur hukum. Nah, contohnya seperti pada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan negosiasi secara formal, mereka tidak ingin mengalami kerugian saat melakukan negosiasi. Nah, dan yang kedua, ada negosiasi informal. Negosiasi informal ini merupakan yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi, negosiasi informal ini adalah negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, orang, ada tempat, dan juga dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, teman-teman, jadi yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri-ciri yang pertama dari teks negosiasi yaitu berupa dialog, dan yang kedua bertujuan menghasilkan kesepakatan, dan yang ketiga bertujuan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, dan yang terakhir yaitu mengarah kepada tujuan yang praktis.